Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua yang ada di ruangan ini. Puji Tuhan, dan juga buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini di manapun saudara semua bisa mengakses media sosial kita. Puji Tuhan, kiranya tidak ada gangguan di sana, berjalan dengan lancar. Puji Tuhan. Malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu saudara-saudara membaca satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9 dan 10. 1 Korintus pasal yang ketiga, 1 Korintus ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah juga boleh buka Alkitabnya, lalu kita akan membaca bersama-sama dari firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 9 dan yang ke-10. Mari baca bersama-sama, 3, 2, 1. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Amin. Puji Tuhan. Proyeknya Allah. Proyeknya Allah. Ini tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada seorang pemilik hotel, lalu kemudian dia ingin membangun hotelnya yang kesekian, memanggil beberapa kontraktor untuk datang mendiskusikan pengerjaan proyek tersebut. Jadi dipanggillah beberapa kontraktor. Biasa dalam satu bangunan yang besar tidak hanya 1-2 kontraktor, banyak kontraktornya. Jadi dipanggillah beberapa dari yang bangun yang paling dasar, fondasi dan seterusnya, bangunan kasarnya sampai ke interior di bagian akhir, finishing dan seterusnya. Banyak, jadi banyak kontraktor. Lalu kemudian dibagi-bagi pekerjaannya dan dimulailah. Nah, sampai di titik akhir pengerjaannya, lalu pemilik ini diundang untuk melihat hasil pekerjaannya. Dan saudara-saudara, ketika dicek, dan hasilnya adalah ada satu bagian, satu kamar di antara banyak kamar, satu kamar yang dibangun di salah satu lantai tertentu, rupanya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, ya, tidak sesuai dengan keinginannya. Lalu dia cek kamar yang lain lagi, dia lihat ada beberapa bagian yang tidak cocok, ya, tidak sesuai dengan gambar yang sudah diberikan dari awal. Dan kemudian dia cek bahan-bahannya, cat dan yang lain, dia rasa tidak cocok, tidak sesuai. Dan kemudian apa yang terjadi? Akhirnya diputuskan bahwa finishing dari kontraktor, salah satu kontraktor itu diakhiri, tidak dilanjutkan lagi, dan kemudian dipanggillah kontraktor yang lain untuk menyelesaikan bagian yang tidak sesuai tersebut. Dan saudara-saudara, kemudian ketika dilihat semua sudah berjalan dengan baik dan selesai dengan baik, tapi sudah lihat bahwa hanya ada 1-2 bagian yang rupa-rupanya dikerjakan tidak cocok, tidak sesuai dengan gambar awal, semuanya mengalami masalah, ya. Dari pembayaran bermasalah, dari semuanya bermasalah karena kan belum selesai jadinya. Harus menunggu perombakan dan memanggil kontraktor yang baru dan selesailah dibangun, baru semua bisa diserah terimakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membangun sebuah rumah yang besar, bangunan yang besar, hotel yang besar membutuhkan banyak orang, banyak keahlian dan berkumpul di sana. Nah, ketika bahkan ada sesuatu yang tidak cocok di sana, semua kena bagiannya, semua kena getahnya. Tidak selesai pada waktu yang sudah ditentukan. Firman Tuhan juga menunjukkan kepada kita dalam teks firman Tuhan di dalam ayat yang ke-16. Apa yang dikatakan di pasal yang ketiga? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Alkitab menyebut saudara dan saya, bahkan di ayat 10 yang kita baca, 9 dan 10 pasal yang ketiga, saudara dan saya
adalah bangunan Allah, disebut dengan ladang Allah. Digambarkan seperti itu, saudara-saudara. Jadi semua orang, semua saudara yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, sesungguhnya memiliki tempat dan harus membangun di dalam bangunan tersebut. Ya, sudah punya bagian di dalamnya, kita disebut dengan tubuh Kristus, disebut dengan bangunan Allah, dan semuanya harus turut membangun di dalamnya dengan kemampuan, dengan talenta, dengan bakat, dengan kesempatan, mungkin dengan uangnya, dengan semua yang ada pada kita. Kita diberikan areal, kita diberikan bagian-bagiannya masing-masing untuk membangun rumah Allah, membangun tubuh Kristus. Amin, saudara-saudara. Saudara dan saya punya bagian di dalamnya. Itu yang Alkitab ajarkan buat saudara dan saya. Nah, saya berpikir ketika membaca ayat-ayat ini, baik dari ayat 9, 10, kemudian ayat 16 gitu ya. Engkau adalah bait Allah. Jadi terus kita kata engkau itu banyak, bukan satu ya, banyak orang. Jadi kalian, kita semua adalah bait Allah, rumah Allah. Di mana terus kita membangun di dalamnya. Sekali lagi setiap kita punya bagiannya. Kalau saudara mau lihat di pasal yang ke-6 ayat yang 19-20, nah di sana baru kamulah bait Allah, sama kalimatnya, dan itu menunjukkan pribadi masing-masing orang. Nah, malam hari ini saudara-saudara, mari perhatikan baik-baik. Saya pikir ketika kita belajar bagian ini, pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan itu tidak pernah akan kehabisan tenaga, tidak akan pernah kehabisan orang-orang yang mampu, orang-orang yang ahli untuk mengembangkannya dengan baik, untuk memajukan sebuah pekerjaan Tuhan. Mengapa? Karena semua disuruh membangun di dalamnya. Semua diberi keahlian, kemampuan, talenta yang berbeda-beda, beragam, kesempatan-kesempatan. Semua diberi kesempatan, diberi bagian untuk ayo bersama-sama membangun. Mestinya pekerjaan Tuhan tidak kekurangan orang. Pekerjaan Tuhan untuk dikembangkan, diluaskan, tidak kekurangan tenaga, tidak kekurangan keahlian, tidak kekurangan sumber daya. Katakan amin. Mengapa? Karena pada saudara dan saya Tuhan percayakan itu. Semua kita punya bagiannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba lihat kiri kananmu dan katakan, kamu punya bagian. Kamu ada bagiannya. Nah, mari kita mengambil bagiannya masing-masing di dalamnya. Nah, malam hari ini menyadari bahwa oh ya, ternyata saya punya tempat di dalam pekerjaan Tuhan, dalam sebuah rumah Tuhan. Nah, saudara ditempatkan di sini, di dalam rumah Tuhan di sini. Berarti punya bagian, oh ya terima kasih saya punya bagian di sini untuk mengembangkan, untuk membangun pekerjaan Tuhan di sini. Dengan semua kemampuan, talenta, bakat, keahlian, kesempatan yang Allah berikan buat saya. Nah, saya pikir setiap kita mengenali apa yang bisa kita sumbangkan, kita berikan bagi pekerjaan Tuhan, supaya rumah Allah, tubuh Kristus terus terbangun dengan baik. Ketika ada satu yang bermasalah, ketika ada satu dua orang tidak mengambil bagian, maka yang lain akan terimbas, saudara-saudara. Macet, pengerjaannya macet. Karena kita tubuh Kristus, kita bangunan Allah, kita ladang Allah, itu firman Tuhan katakan. Jadi setiap kita perlu ambil bagian di dalamnya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, sampai di situ dulu. Saya ingin saudara semua merenung, memahaminya. Oh ya, saya punya tempat. Di dalam rumah Allah saya harus ikut membangun, saya harus ikut mengembangkannya untuk memajukannya. Karena ketika ada yang tidak berperan dengan baik, yang seharusnya dia ikut membangun, maka rumah Allah tidak akan pernah maju. Pekerjaan Tuhan tidak pernah maju. Jadi pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan gak pernah maju oleh karena pendetanya hebat, saudara-saudara. Gembalanya mampu segala, enggak. Pekerjaan Tuhan maju, berkembang, gereja Tuhan maju dan berkembang karena semua anggota tubuh Kristus ambil bagian, mengerjakan bagiannya masing-masing. Haleluya. Oke, sampai di situ sudah mulai paham apa yang diajarkan firman Tuhan. Lalu bagaimana kira-kira sudah bisa ambil bagian, membangun, bagaimana, apa yang harus dilakukan? Firman Tuhan katakan kalau engkau ingin turut membangun di dalamnya, ingin membangun pekerjaan Tuhan bersama-sama, ingin membangun gereja Tuhan bersama-sama, maka membangunlah dengan kualitas. Katakan sama-sama membangun dengan kualitas.
Dengan kualitas. Apa yang dimaksud dengan kualitas? Kualitas itu semacam satu tingkatan mutu tertentu. Jadi ada grade-nya atau ada tingkat tertentu dari yang rendah sampai ke paling tinggi. Jadi mutunya baik gitu ya. Dari yang buruk, yang cukup baik dan paling baik. Atau tidak hanya menunjukkan baik buruknya sesuatu. Tapi bisa saja itu kualitas itu menunjukkan kemampuan tertentu, ya, kemampuan yang dimaksimalkan di dalamnya. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita membangun dengan kualitas. Ini bagian yang sangat penting. Jadi, dengan kadar, dengan tingkat kesempurnaan yang diperjuangkan sedapat mungkin. Firman Tuhan katakan, semua orang harus memberikan kualitasnya masing-masing. Dan Alkitab memberikan gambaran tentang kualitas itu dengan benda-benda, dengan hal-hal yang biasa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan mengatakan ada yang membangun dengan di ayat 12. Coba kita baca di ayat 12 sama-sama. Di ayat 12 ya. Entahkah orang yang membangun di atas dasar itu dengan emas, dengan perak, dengan batu permata, dengan kayu, dengan rumput kering atau jerami. Ya. Saudara perhatikan baik-baik, semua orang membangun. Jadi kalau saudara ingin membangun bagaimana? Kita harus sepakat, saya harus membangun dengan berkualitas. Nah, sekali lagi, kualitas ditunjukkan dengan beberapa benda yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Ya, di kehidupan kita sehari-hari diurutkan ya dari emas, perak, batu, kemudian ranting, rumput kering dan jerami. Jadi ada urutannya. Bagaimana semua barang ini kalau untuk membangun bisa enggak? Bisa, enggak ada masalah. Ya. Di daerah-daerah tertentu di Indonesia membangun rumah itu kan ya pakai jerami. Di Kalimantan misal, di daerah kelahiran saya, rumah saya dulu pernah bagian dapurnya dibangun dari atap sagu ya. Dari daun sagu yang dibuat atap maksudnya. Dianyam pakai bambu begitu dianyam ditaruh. Ada yang buat dari apa lagi gitu. Dari kayu ada. Jadi saya ingat sekali di daerah-daerah di Indonesia banyak pakai atap kayu. Kalau di Kalimantan namanya atap sirap. Itu dari kayu besi dan kemudian dibuat ya semacam papan tipis begitu. Tipis-tipis lalu ditata dan jadi atap bisa. Dan seterusnya. Artinya apa? Semua bahan yang ditunjukkan untuk membangun boleh dipakai, gak ada masalah. Dan itu pilihan. Mau membangun dengan bahan yang seperti apa. Tapi bahan dipakai untuk membangun itu menunjukkan kualitasmu. Dan firman Tuhan katakan kalau kau ingin membangun di proyeknya Allah, membangun pekerjaan Tuhan, ikut membangun tubuh Kristus karena memang setiap kita diberikan tempat di dalamnya, maka bangunlah dengan kualitas. Saudara boleh memilih tuh. Jadi di antara benda-benda yang disebutkan tadi dari emas sampai jerami itu bukan bicara tentang harganya, ya, tapi bicara tentang daya tahan, ya. Sama-sama katakan daya tahan. Bahan-bahan yang berdaya tahan, bukan masalah nilai. Artinya kalau membangun dengan kayu berarti nggak ada nilai? Enggak, ada nilai. Ada nilai seninya, ada nilai kemudian seni dan keindahannya. Ya ada mungkin dia lebih bisa ditempati, anggaplah itu kalau dari daun, dari papan atapnya, dari papan tipis sirap yang saya sebutkan tadi dia lebih dingin dan seterusnya. Bagaimana kalau anggap dari emas itu ada enggak? Ada. Bagaimana dia lebih mahal enggak? Enggak juga, bukan masalah nilai. Jadi ketika membangun dengan berkualitas, membangun pekerjaan Tuhan, turut serta mengembangkan pekerjaan Tuhan, kita bicara tentang kualitas, bukan masalah harganya, tapi daya tahannya, saudara-saudara. Dari mana kita tahu bahwa kualitas itu bicara tentang daya tahan? Jadi ketika saudara dan saya ingin ikut serta dengan kemampuan, dengan talenta, dengan bakat, dengan kesempatan, dengan uang mungkin, dengan tenaga saudara, ingin mengembangkan pekerjaan Tuhan, ingin memajukan pekerjaan Tuhan bersama-sama di tempat saudara masing-masing dengan semua hal yang saya sebutkan tadi. Firman Tuhan katakan, pilihlah
Kalau engkau membangun, turut serta di dalamnya dengan cara yang berkualitas. Berdaya tahan tinggi. Dari mana kita tahu bahwa daya tahan ini menjadi penting? Sudah baca selanjutnya, karena pada satu kali kelak, di ayat 13, sekali kelak, ayat 13, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena pada hari Tuhan, kapan itu nampaknya? Pada hari Tuhan nanti, wow, dia bicara di ayat 13 tentang hari yang akan datang. Pada hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, saya ingin baca di dalam satu ayat, saudara-saudara, ini pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lah ya. Di ayat 13 bunyinya begini. Saya sudah baca di terjemahan bahasa Indonesia yang standar. Saya akan baca ayat yang sama di terjemahan firman Allah yang hidup maksud saya. Akan tiba masanya Kristus memeriksa bahan-bahan yang telah digunakan, yang kita pakai untuk membangun loh. Pekerjaan setiap orang akan diuji dengan api, sehingga semua orang akan melihat mutu pekerjaan itu dan apa sebenarnya yang telah dicapai. Haleluya. Yesus sendiri akan periksa. Apa yang sudah lakukan? Saya lakukan bagi pekerjaan Tuhan. Untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Yesus akan datang memeriksanya. Apakah pekerjaan itu dikerjakan, dilakukan dengan mutu yang baik, dengan kualitas itu tadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu pakai kata api. Dengan api, yang akan mengujinya api. Nah, kalau kita semua tahu api ya, api itu kan ya dia ada nyalanya, ada panasnya, kemudian dia ada cahayanya juga. Itu api. Lalu kemudian yang akan menjadi ujian bagi bahan itu, bahan-bahan itu diuji dengan apa? Dengan api. Nah, mari kita urutkan. Dari emas, perak, kemudian batu, lalu ranting, rumput kering, jerami. Ketika dilalap api yang panas, yang mana duluan hangus? Kita urutkan. Kalau diurutkan di ayatnya kan dari emas dulu, dari perak, batu, lalu ranting kering, lalu rumput kering, lalu apalagi jerami. Kira-kira kena api nih, semua bahan bangunan ini kena api, yang mana duluan habis? Nah, kita dari jerami mulainya, jerami, kemudian rumput kering, baru rantingnya habis. Batu bagaimana? Enggak habis. Tapi warnanya mungkin berubah jelek ya, atau dia gampang pecah ya, karena ketok sedikit sudah gampang pecah. Lalu bagaimana perak? Ya perak nggak masalah, ya nanti dia dalam bentuk yang lain tetap perak. Emas bagaimana? Emas itu ketika dipanaskan dengan api makin panas, dia makin meleleh, dia makin murni. Kotorannya makin habis, kemudian dia makin dilelehkan, makin panas apinya makin baik dan dilelehkan, kemudian makin murni dan kemudian dia bisa dibuat berbagai macam bentuk perhiasan yang lain. Sudah perhatikan baik-baik. Semua bahan itu pada akhirnya diuji kapan? Ketika Yesus akan datang memeriksa pelayanan saudara, apa yang sudah dilakukan bagi pekerjaan Tuhan. Apa talenta, bakat, karunia, mungkin uang saudara, tenaga saudara, emosi saudara, kesempatan, apa yang telah saudara berikan bagi pekerjaan Tuhan, bagi gereja Tuhan, untuk mengembangkannya. Yesus akan datang memeriksanya. Jadi ini nggak bicara ketika Yesus datang memeriksa, engkau diselamatkan atau tidak. Enggak, saudara-saudara, ini berbicara tentang apa upah yang akan kau dapatkan di kekekalan nanti. Itu firman Tuhan ajarkan demikian. Haleluya. Jadi apa yang engkau buat bagi pekerjaan Tuhan? Semua jerih payahmu untuk membangun pekerjaan Tuhan. Ketika engkau ada dalam dunia ini, dinilai oleh Tuhan Yesus.
Dia nilai semuanya. Kapan engkau menerima upahnya? Nanti ketika Yesus datang jumpai engkau. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan, membangun dengan kualitas. Dan kualitas itu bicara bahan-bahan yang baik. Bukan masalah harganya, mahal apa enggak, bukan. Tapi daya tahannya. Daya tahan itu orang yang terus mau, terus ingin. Apapun tangan-tangannya dia terus maju. Ingin melayani, saudara-saudara. Ingin berbuat bagi pekerjaan Tuhan. Itu daya tahan. Enggak peduli apa tantangannya, saya akan terus berikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan, bagi gereja Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini mungkin kita diperhadapkan ya dengan berbagai macam tantangan, pergumulan yang mungkin ada yang sama kita mengalami dan seterusnya. Ada orang yang mengatakan mungkin, wah hari ini susah Pak hidup. Minyak goreng sudah 20.000 seliter gitu ya. 2 liter 40.000. Gak boleh beli banyak-banyak. Yang jual gorengan mulai mikir. Ya gimana caranya bisa untung gitu ya. Lalu sayur-sayur mulai naik misal. Lalu pekerjaan bagaimana. Pekerjaan kadang ada yang ngomong sulit mencarinya. Ada yang ngomong enggak juga sulit. Ada orang-orang yang mengatakan penghasilannya, ada yang juga penghasilannya naik, ada yang juga merosot dan seterusnya. Itu terus ada dan terus ada saudara-saudara. Dan tahukah saudara, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara bisa sebutkan dari A sampai Z ya. Maka semua bisa dijadikan alasan untuk menurunkan daya tahan kita. Sebagai manusia, kita bisa jadikan itu sebagai alasan mengatakan, wah daya tahanku turun, aku gak bisa berikan lagi yang maksimal bagi Tuhan, bagi gereja Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Yang bisa kuberikan hanya ini. Selalu bisa dijadikan alasan di mana daya tahan itu turun. Padahal kualitas itu bicara bukan masalah harganya. Bukan berapa engkau bisa berikan bagi pekerjaan Tuhan. Bukan berapa banyak yang kau bisa berikan dibanding yang lain, saudara-saudara. Bukan berapa banyak pelayanan kau bisa korbankan bagi pekerjaan Tuhan. Tapi bicara tentang seberapa engkau memberikannya bagi Tuhan dan engkau terus dengan berkelanjutan, mau terus menerus ada untuk membangun, untuk mengembangkan, memajukan pekerjaan Tuhan. Pantang menyerah, itu daya tahan. Apapun yang terjadi. Itu daya tahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umat Allah pernah mengalami masalah. Kalau saudara membaca kitab Hagai, ya itu menarik. Jadi mereka ingin membangun kembali bait Allah yang sudah runtuh. Ya, mereka kembali ke Yerusalem dan melihat reruntuhan itu dan disuruh membangun kembali. Apa yang terjadi? Kemudian mereka coba membangun rumah Allah. Rumah Allah adalah simbol, ya, bait Allah simbol kehadiran Allah. Simbol peribadatan mereka, pusat kerohanian mereka. Mereka membangun, tapi ada tantangan. Lalu mulai pembangunan agak berhenti. Kemudian mau membangun lagi. Kemudian ada tantangan lagi. Mereka mulai mikir-mikir, ini diteruskan apa enggak gitu ya, diteruskan apa enggak. Mereka bangun, ya pokoknya asal ada bahan pakai gitu ya. Kalau sudah lihat bait Allah Salomo yang pertama itu rinci sekali bangunnya. Semua ukurannya, bahannya dari apa, rinci sekali baru dibangun bagi pekerjaan Tuhan, bagi Allah. Yang kedua tidak, pokoknya apa bahan yang ada, bangun, dipakai. Ada tantangan, mereka mulai mikir, rasa semangat mereka patah. Lalu akhirnya ya udahlah, biarin apa adanya tuh. Rumah Allah, bait Allah biarkan apa adanya. Nah akhirnya mereka mulai lupa, mereka mulai terlena. Kita bicara tentang umat Allah mulai mikir mereka bagaimana membangun rumah mereka yang baik. Membangun kehidupannya yang baik. Dari semua tantangan yang mereka alami, ya udahlah kita bagaimana hidupku bisa jauh lebih baik. Bagaimana keadaan keluargaku bisa lebih baik. Bagaimana pekerjaanku jadi lebih baik. Mereka sudah mulai tidak mengingat bahwa bait Allah harus yang terbaik.
Akhirnya apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, tahukah kamu harusnya kamu panen 10 kuintal. Tapi kamu panen, kebunmu hanya panen 1 kuintal. Tahukah kamu ternakmu mestinya menghasilkan 10. Dari 1 generasi 10 anaknya. Tapi kenapa hanya menghasilkan 1, 2? Lalu Tuhan tunjukkan kepada mereka, karena engkau melalaikan pekerjaan Allah. Karena kalian melalaikan bait Allah. Dan itu yang terjadi. Engkau tidak menerima apa yang harusnya engkau terima. Engkau tidak lagi mengalami apa yang harusnya engkau alami. Kalian tidak mengalami apa yang seharusnya keluargamu alami. Kau mengalaminya tapi hanya sedikit. Karena engkau kalian melalaikan bait Allah. Kalian melalaikan pekerjaan Tuhan. Nah, teguran itu sangat kuat. Masalahnya ada di mana? Masalahnya adalah mereka mulai mementingkan diri sendiri. Fokus pada diri sendiri. Ya, begitu rupa. Dan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan terabaikan. Apa yang menjadi tantangan bagi umat Allah ketika diajak, kalau kita baca 1 Korintus khususnya. Apa yang menjadi pergumulan mereka? Firman Tuhan kata, mari membangun. Firman Tuhan kata, Paulus mengatakan, aku sudah membangun dasarnya. Setiap orang harus membangun di atasnya. Ya, membangun di atasnya. Dan dicontohkan bahan-bahannya. Tapi malam hari ini saya mengajak, bangunlah dengan yang berkualitas. Dan kualitas itu bicara tentang daya tahanmu. Bukan bicara tentang harganya. Bukan nilainya, tapi daya tahan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, diajak. Tapi ada juga masalahnya. Lalu aras-arasan juga, mulai rasa bergumul, bermasalah. Enggak usah lah. Masalah mereka apa? Kalau sudah membaca, mungkin baca sekilas dari pasal 1 gitu ya. Sampai terakhir dari 1 Korintus. Nah, kita sudah mendapatkan di pasal 3 saja sudah ada masalah. Paling tidak kita menemukan tentang iri hati. Iri. Suka iri. Jadi iri, kemudian berikutnya disebutkan dalam kitab, ada perselisihan. Perselisihan terus terjadi. Dalam rumah tangga, di dalam gereja, antara jemaat Tuhan. Iri hati antara jemaat Tuhan satu dengan lain. Iri hati antara jemaat Tuhan dengan tetangganya mungkin. 2. Yang ketiga apa? Sudah baca sampai di pasal yang ke-6. Mendapatkan yang berikutnya adalah percabulan. Itu masalah dengan diri sendiri juga. Dia tidak pakai kata perjinan loh. Ada yang perjinan tapi di pasal yang lain. Di pasal yang lain. Ini percabulan. Jadi hampir sama, cuma ini terjadi pada diri sendiri. Sudah perhatikan, hanya 3 contoh yang saya tunjukkan. Apa yang menjadi masalah buat umat Allah sehingga mereka tidak giat membangun. Menjadi masalah bagaimana mereka diingatkan, ayo kita bangun sama-sama, mari berikan yang terbaik. Ada masalahnya mereka. Masalah ada iri hati, perselisihan, dan juga percabulan. Sudah perhatikan baik-baik, 3 hal ini semua bicara tentang mementingkan diri sendiri. Hidup yang begitu mementingkan diri sendiri. Hanya mikir dirinya, mikir keluarganya, mikir kerjaannya, mikir keuangannya sendiri. Enggak pernah mikir tentang bagaimana pekerjaan Tuhan dibangun dan dikembangkan, dimajukan dengan baik. Nah, umat Allah juga mengalaminya. Dan firman Tuhan katakan, oleh karena itu engkau tidak menerima apa yang seharusnya engkau terima dari Allah. Engkau tidak mengalami apa yang seharusnya engkau alami dari Allah. Sangat keras sekali. Nah, malam hari ini saudara-saudara, saudara dan saya adalah proyeknya Allah. Katakan, aku proyeknya Tuhan. Firman Tuhan katakan, mari membangun di atasnya masing-masing. Bukan masalah harganya, bukan jumlahnya, tapi daya tahan. Dengan apa saudara akan membangun? Dengan semua kemampuan, talenta, dengan karunia, dengan waktu, kesempatan yang Allah berikan. Mungkin tenaga saudara, dengan emosi, pikiran saudara, dengan uang saudara. Kita bangun pekerjaan Tuhan. Tujuannya apa saudara-saudara? Pertama, semua jemaat Allah, semua tubuh Kristus bisa menjadi dewasa secara rohani. Katakan dewasa rohani. Berikutnya adalah supaya rumah Allah, kita semua ini menjadi pancaran kemuliaan Allah. Bisa memberkati orang-orang lain yang ada di luar Kristus.
Bagaimana ketika bait Allah itu dibangun dengan asal-asalan oleh umat Allah. Dengan asal bahan, ada bahan pakai. Sementara bait Allah pertama selalu membangun dengan sangat rinci dan sangat teliti. Dan Tuhan suruh seperti itu. Lalu dibangun asal-asalan. Orang yang tidak kenal Allah bukan malah memuji, tapi mengolok-olok dan mengejek. Tujuannya apa kita membangun dengan berkualitas? Supaya kita bisa memancarkan kemuliaan Allah. Supaya kita bisa memberkati orang lain. Ketika kedewasaan kerohanian saudara dan saya bertumbuh bersama-sama. Karena semua orang turut serta melayani, turut serta mengembangkan pekerjaan Tuhan. Turut serta dengan semua yang dia bisa memajukan pekerjaan Tuhan. Kemudian kita bisa memberkati orang-orang di luar sana. Saudara, tahukah saudara? Dewasa gereja Tuhan kemudian menjadi berkualitas, kerohaniannya, imannya itu sangat baik. Tapi kalau hanya berkualitas lalu kita tidak pernah memberkati orang yang belum mengenal Tuhan. Kita kurang kepada orang jiwa-jiwa yang terhilang. Perhatian kita kurang kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Kualitas itu juga gak ada artinya. Jadi harus berimbang. Jadi ketika kita membangun bersama-sama lalu tumbuh bersama-sama, kita berkualitas, pekerjaan Tuhan berkualitas, umat Allah berkualitas, lalu kita juga memiliki kasih kepada jiwa-jiwa, memiliki beban untuk memberkati mereka, untuk memulihkan keadaan mereka. Dan satu kali kelak firman Tuhan katakan, Yesus akan datang, periksa tuh pekerjaan kita masing-masing. Upah apa yang pantas untuk saudara terima pada akhirnya. Seorang pemilik tanah dan pemilik rumah, dia punya banyak rumah. Dan dari banyak rumahnya, ada 3 yang rusak. Dengan nilai kerusakan dan ukuran yang hampir sama rumahnya. Kemudian pemilik rumah ini panggil 3 tukang. Tukang-tukang ini sederhana saja. Lalu dipanggil, ajak ngobrol, Pak, saya butuh bapak-bapak ini perbaiki rumah saya. Ini 1, 2, 3 rusak. Dan budgetnya, anggarannya adalah 1 rumah hanya 15 juta. Tolong perbaiki ya Pak. Pokok sebisanya aja perbaiki ya. Ini uang 15 juta pakai untuk perbaiki. Oke. Diberikan waktu, kapan selesai dan kemudian uangnya dikasih. Untuk belanja, ganti dan rehab rumahnya, perbaiki rumah pemiliknya. Baik, 3 orang ini akhirnya belanja dan kemudian mereka mengerjakannya. Nah, saudara-saudara, tiba hari di mana mereka harus memberikan laporan, mereka kumpul dan melihat rumah yang diperbaiki. Lalu setelah mereka cek di tukang yang pertama, rumahnya dilihat, oh ya selesai, bagus. Rumah yang kedua oleh tukang yang kedua juga bagus. Dia datang ke tukang yang ketiga, lihat rumah itu. Ini tidak hanya bagus, tapi ini sangat bagus. 2 ini kok beda dengan yang ini, yang ketiga. Lalu ditanyalah oleh pemilik rumah ini, ada 2 tukang yang lain juga. Jadi mereka bangun pas dengan 15 juta rehab. Lalu dia lihat rumah yang satu, kok ini bagus. Tanya, kenapa kok bisa bagus Pak? Iya, Bapak kan kasih 15 juta, saya sudah pakai belanja, saya rehab. Tapi kayaknya saya nggak suka ya. Hanya dengan uang itu saya hanya bisa rehab ini dengan bahan ala kadarnya. Bisa saya rehab seperti itu tapi ala kadarnya Pak. Ya, apa adanya lah. Lalu saya tidak marem, saya tidak puas. Maka ya saya cari uang tambahan. Disebutkanlah nilainya, saya habis sekian, jadi Bapak kasih 15, kemudian dari uang saya adalah sekian, uang yang dia keluarkan lebih dari yang dikasih jumlahnya dari Bapak yang punya tanah rumah itu tadi, lebih dari 15 dia keluarkan. Lalu dia renov itu rumah dan jadi sangat bagus. Wow, luar biasa ya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Nah, setelah selesai, oke, terima kasih kalian sudah sudah merehab rumah saya, lalu diberikan gajinya. Jadi tukang 1 diberikan gajinya, tukang yang kedua diberikan gajinya, tukang yang ketiga dikasih gajinya dan dikasih kunci rumahnya sekalian.
2 tukang hanya dapat gaji, tukang ketiga dapat gaji plus dapat rumah. Dikasih sama pemiliknya, "Nih ambilan Pak. Bapak pantas terima ini, ambilan." Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita nggak tahu kapan Yesus datang. Tapi saudara harus percaya dia akan datang dan pasti datang. Kalau dia datang pertama, dia akan angkat saudara naik ke surga. Naik kawan-kawan. Masuk ke dalam kerajaan Bapa yang mulia. Yang kedua, setelah naik, kita dicek kerjaan kita. Kerjaan waktu kapan? Ada di dunia ini. Pekerjaan yang mana? Pekerjaan yang kita kerjakan bagi pembangunan tubuh Kristus. Bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, bagi gereja Tuhan, bagi gerejanya. Dicek, pantas mana ya? Ini tak kasih mahkota apa, ini tak kasih bagian apa, ini kasih bagian apa. Sesuai dengan kualitasmu. Jangan hanya dapat gaji, saudara harusnya pengen dapat kuncinya sekalian. Amin. Kunci rumah sekalian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, semua kita diberikan kemampuan, talenta, karunia, bakat masing-masing, kemudian kesempatan, waktu, berkat dan sebagainya. Tuhan kasih untuk engkau bisa ikut serta membangun pekerjaan Tuhan. Kita berada di proyeknya Allah yang sangat hebat, luar biasa. Nah, sudah diberi kesempatan itu, ayo membangun sama-sama. Dan kemudian bangunlah dengan berkualitas. Sekali lagi, bangun dengan daya tahan. Dengan daya tahan, teruslah melayani, teruslah mengembangkan pekerjaan Tuhan, teruslah maju dengan apa yang kau bisa, lakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada akhirnya engkau tidak akan pernah menyesalinya. Tidak akan pernah. Apapun yang sudah keluarkan, apa yang sudah pakai, sudah berikan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, memajukan pekerjaan Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Satu kali Yesus akan cek semua pekerjaan kita, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan berbahagialah saudara, ketika engkau telah memilih untuk membangun dengan cara yang berkualitas. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa.